Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Memperkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Artificial Intelligence di bidang hukum. Sebelum mulai, kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya adalah Haris Muhammad Stikoh dengan NIM 110000121240664. Perkenalkan, nama saya Revalina Vina Azahra dari kelas K NIM 110001221406407. Saya Dian Christian Lahagu dengan NIM 1100012214063. Dan saya Kevin Harinata Munte dengan NIM 1100012214061. Kita awali dengan latar belakang. Kemajuan teknologi telah membawa kenyamanan besar bagi kehidupan kita. Sebaliknya, manusia kerap merasa khawatir suatu saat teknologi akan berada di luar kendali dan mengancam hidup manusia. Ada sesuatu kekhawatiran bagi kita semua saat merasakan perkembangan ini. Apakah di masa depan profesi di bidang hukum yang kita kenal dapat mempertahankan eksistensinya dan menjaga kepercayaan masyarakat? Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin canggih, karena beragam produk digital hadir sebagai solusi perbedaan jarak dan waktu, guna mengakomodir kepentingan institusi di segala bidang, tanpa kecuali di bidang hukum. Untuk cara penerapan AI ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT telah menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia tahun 2020 sampai 2045. Akan tetapi, tatanannya masih tahap haluan kebijakan secara garis besar dan tidak mengatur secara detail. Padahal sudah banyak perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan teknologi AI. Walaupun ada dampak penggunaan teknologi tersebut, itu semua tergantung pada kita yang menggunakannya saat revolusi industri 4.0 yang telah membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari. Penggunaan Artificial Intelligence. Sistem Artificial Intelligence harus transparan ketika digunakan dalam penggunaan peradilan, di mana penjelasan keputusan dan transparansi penarannya signifikan. Proses pengambilan keputusan yang tidak memiliki transparansi dan pemahaman tidak dianggap sah dan tidak otomatis. Karena sifat yang tidak transparan dari sistem kecerdasan buatan ini, alat-alat baru yang digunakan dalam peraturan peradilan pidana dengan demikian dapat berbeda dengan kebebasan mendasar yang berlaku dalam peradilan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, peradilan juga digunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menghitung kemungkinan seseorang menjadi pelanggar berulang dan menyarankan jenis hukuman dan pengawasan apa yang harus dia terima. Lalu, kenapa hukum membutuhkan artificial intelligence? Tentu saja, yaitu layanan yang mudah. Artificial Intelligence juga memberikan layanan dan kemudahan dalam mengakses informasi subjek hukum melalui dunia maya. Pada hakikatnya, Artificial Intelligence akan belajar dan menganalisa berbagai permasalahan hukum dan melahirkan kebijakan baru atau mengambil tindakan kritis tentang apa yang harus dilakukan dalam permasalahan hukum yang ada di masyarakat untuk dapat menjalin simbiosis mutualisme dengan manusia. Hal ini sangat jelas terlihat adalah teknologi ini dan kecerdasan buatan akan menciptakan era baru bagi kemanusiaan, senada yang dikatakan Stephen Hawking, the rest is powerful. Artificial intelligence will be either the best or the worst thing ever happened to humanity. Pengaturan hukum Artificial Intelligence atau AI di Indonesia. AI sebagai agen elektronik. Karakteristik AI dalam otomatisasi pengolahan informasi membuatnya dapat disamakan sebagai agen elektronik dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia. UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 sebagai turunannya sebenarnya sudah mengatur batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggaraan agen elektronik. Di antaranya menyediakan fitur yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan perubahan informasi yang masih dapat dalam proses transaksi. Dalam perspektif hukum dagang,
Hak serta kewajiban agen diatur dalam sumber hukum perjanjian yang mengikat antara agen dengan prinsipal. Walaupun tidak dituliskan secara implisit mengenai tanggung jawab agen dalam KUH Perdata, tetapi agen dapat dipersamakan dengan penerima kuasa yang mana dalam pasal 1800 KUH Perdata dikatakan bahwa kewajiban untuk seorang agen adalah melaksanakan amanatnya. Apakah artificial intelligence menguntungkan atau merugikan di dunia hukum? Beberapa pendapat mengatakan peran seorang lawyer tidak bisa tergantikan sepenuhnya oleh kehadiran AI. Namun pandangan itu lebih pantas dikenakan untuk lawyer yang sudah ekspor atau mempunyai pengalaman yang banyak di dunia hukum, terutama di dunia hukum acara. Karena mereka sudah melewati proses pembentukan soft skill tersebut. Karena untuk menjadi seorang expert perlu waktu dan harus berangkat dari dasar seperti magang terlebih dahulu di suatu kantor hukum. Hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi para staf magang dalam kantor hukum. Tentu saja tidak menutupi kemungkinan kehadiran mereka akan digantikan oleh adanya AI. Sedangkan untuk menjadi seorang advokat haruslah mempunyai pengalaman magang di sebuah kantor hukum. Mungkin hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan. Apalagi teknologi AI ini sudah merambah ke Indonesia dan banyak digunakan oleh kantor-kantor hukum di Indonesia. Karena apabila pemerintah belum siap dengan kebijakannya untuk menghadapi teknologi AI ini, mungkin akan terjadi PHK besar-besaran dalam profesi hukum di Indonesia, layaknya pada ranah industri sebelumnya, dan mempersempit lapangan pekerjaan bagi mereka yang baru saja lulus menjadi seorang sarjana hukum. Demikianlah hasil pemaparan materi kami mengenai Artificial Intelligence dari kelompok 8 IoT kelas K tahun 2022. Terima kasih.